Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erlina BSAMH selaku tim pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan dan Perindustrian. Adapun tim pengasuh mata kuliah Hukum Lingkungan dan Perindustrian yang pertama adalah Profesor Dr. I Gusti Ketut Rahmi Handayani SHMH, 2 Dr. Erlina BSHMH, 3 Dr. Zainab Ompujena SHMH. Nah, kami bertiga akan memberikan materi secara bergantian. Nah, saya hari ini akan memberikan materi tentang penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, seperti kita ketahui bahwa hukum lingkungan itu sangat luas, dimulai dari ruang angkasa, puncak gunung, tembus ke perut bumi, dan sampai ke dasar laut. Itu adalah lingkungan hidup. Nah, kesemuanya dari ruang angkasa sampai ke perut bumi dan sampai ke dasar laut itu disebut dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya alam buatan. Nah, amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, arti dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia itu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, maka setiap warga negara yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus memperoleh izin dari negara. Karena negara sebagai penguasa dalam hal bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan manfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam hal ini bahwa negara diberikan hak menguasai. Nah, arti hak menguasai bahwa setiap kita atau warga negara Indonesia yang akan memanfaat sumber daya alam tersebut harus memperoleh izin dari penguasa. Nah, karena mengingat negara adalah entitas abstrak, bahwa hak penguasaan negara dilakukan oleh pemerintah ini melalui lembaga-lembaga negara. Implementasinya adalah antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup harus memperhatikan. Yang pertama adalah kebijakan penataan ruang. Yang kedua, keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga adalah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, agama, adat, dan istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, untuk pengendalian pemanfaatkan sumber daya alam ini dengan sarana hukum lingkungan hidup. Nah, sarana lingkungan hidup ini disebutkan adalah biasa disebut dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 32 2009 adalah penegakan hukum yang bersifat administrasi, penegakan hukum yang bersifat perdata, dan penegakan hukum yang bersifat pidana. Penegakan hukum yang bersifat administrasi fungsinya adalah sebagai pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup.
Sementara penegakan hukum lingkungan hidup perdata fungsinya adalah untuk penuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Kemudian penegakan hukum yang bersifat pidana fungsinya adalah efek jera dan efek derita. Nah, penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 2009 adalah ada yang bersifat preventif dan ada yang bersifat represif. Yang bersifat preventif ini berbentuk penataan dalam rangka pemenuhan peraturan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara melalui sarana hukum administrasi. Sementara penegakan hukum lingkungan hidup yang bersifat represif ini berupa penindakan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran pemulihan lingkungan hidup melalui sarana hukum pidana. Kita lihat satu persatu bahwa penegakan hukum yang bersifat administrasi ini sifatnya adalah yang bersifat preventif. Karena penegakan hukum administrasi juga ada yang bersifat preventif dan ada yang bersifat represif. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah penegakan hukum yang bersifat preventif berupa penegakan hukum administrasi. Nah, penegakan hukum lingkungan administrasi kelebihannya adalah dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan, dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan, serta lebih memiliki kemampuan untuk mengundang partisipasi masyarakat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penegakan hukum yang bersifat preventif dalam hal pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini melalui sarana hukum lingkungan hidup atau biasa disebut dengan alat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 ada alat untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Alat yang pertama adalah KLHS. KLHS ini adalah kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian yang kedua adalah tata ruang. Yang ketiga adalah baku mutu lingkungan hidup. Dan keempat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan kelima adalah AMDAL. Dan yang keenam adalah UKL dan UPL. Dan ketujuh adalah perizinan. Dan kedelapan adalah audit lingkungan hidup. Nah, berkaitan dengan pengawasan dalam hal pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, ini adalah yang bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang memberikan izin. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administrasi. Kita lihat yang pertama. Instrumen pertama adalah KLHS. KLHS ini adalah kajian lingkungan hidup strategis seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 2009. KLHS adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Nah, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS seperti yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS, melaksanakan KLHS dalam evaluasi tata ruang wilayah, rencana
pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, kemudian kerangka rencana perlindungan yang berpotensi mempunyai dampak. Nah, mekanisme pelaksanaan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Yang pertama adalah pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Kemudian yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program. Dan ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan atau program, mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, ini relung aplikasi kajian analisis lingkungan hidup. Nah, isi KLHS itu adalah yang pertama adalah kapasitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua adalah perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan potensi keanekaragaman hayati. Nah, untuk penjelasan instrumen yang pertama, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui WA atau email saya, dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan pertama di sesi pertama ini dan akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.